Masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengertian lingkungan hidup yang baik dan sehat mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Begitu juga ditandaskan dalam UU Lingkungan Hidup, pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Walaupun demikian, di samping mempunyai hak, menurut pasal 6 ayat 1 UU PLH, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dan pada UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang dalam pasal 9 ayat 3 menegaskan, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sama dengan UU PLH. Adanya jaminan hukum konstitusi ini tentu memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus. Dan oleh karenanya pula, merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya. Dan secara terus-menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup. Ironisnya, selama ini sebagian besar pasti dapat merasakan bahwa hak atas lingkungan hidup hanyalah sebuah pesan kosong. Hampir di seluruh kota, termasuk Kabupaten Muara Enim, juga Tanjung Enim yang saat ini merupakan bagian darinya, masih belum ada memiliki luasan ruang terbuka hijau atau RTH yang ideal. Termasuk penghijauan sebagai penunjang kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apalagi dengan penambangan batu bara, baik yang legal maupun ilegal di sekelilingnya yang begitu masif, sehingga menimbulkan berbagai dampak bagi lingkungan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan lainnya. Masalah yang penting sekarang adalah bagaimana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat konstitusi negara juga undang-undang tertunaikan. Pemerintah pusat dan daerah termasuk legislatifnya, yaitu DPRD, harus mampu melaksanakan perannya sebagai regulator dan fungsi pengawasannya sesuai regulasi yang ada. Kesimpulannya, apabila masyarakat sudah dapat memahami hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka sesuai dengan hukum serta prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, Anda seharusnya menuntut terpenuhinya hak tersebut. Masyarakat dapat menuntut pemerintah, bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun, termasuk tentunya perusahaan yang beroperasi dan tidak sesuai dengan kaidah penambangan. Walaupun hukum masih bisa dibeli, namun sudah saatnya, sebagai warga negara Indonesia, masyarakat harus terus mensuarakan dan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia itu. Semoga. Dibacakan oleh Ferdi Wibowo, Merenim Pos, 22 Juni 2021.